Halo, selamat datang di MathNet Channel bersama Pak E di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar matematika wajib untuk kelas 11. Materi yang akan kita bahas adalah program linier dengan materi sistem pertidaksamaan linier, model matematika, dan nilai optimum. Kali ini kita lebih dalam akan mempelajari tentang nilai optimum. Dalam mempelajari nilai optimum kali ini, kita menggunakan metode uji titik pojok. Contoh yang pertama. Seorang pengusaha akan menyewakan rumah kepada 540 orang mahasiswa. Pengusaha tersebut membangun rumah tidak lebih dari 120 unit yang terdiri dari tipe A dan tipe B. Tipe A dapat menampung 4 orang dan tipe B dapat menampung 6 orang. Jika harga sewa rumah tipe A 2 juta rupiah per bulan dan tipe B 1,5 juta per bulan, tentukan komposisi rumah yang dibangun agar pengusaha memperoleh pendapatan maksimum. Nah, sekarang kita akan membuat tabel sebelum membuat model matematika. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa ada tipe A dan tipe B. Jadi rumah tipe A dan tipe B. Maka uraian yang pertama kita dapatkan adalah rumah. Rumah yang akan dibangun itu berapa? 120 unit. Anggap saja yang tipe A itu adalah sebanyak X dan tipe B sebanyak Y. Ini ya. Kemudian mahasiswa. Mahasiswanya sebanyak 540 yang akan ditampung. Maka untuk yang tipe A berarti 4 kali banyak mahasiswa. Untuk mahasiswa di sini 4 kali banyak rumah tipe A, karena tipe A itu menampungnya 4, dan 6 kali banyak rumah tipe B, maka kita tulis 6Y. Nah, banyak mahasiswa ini kalau ditotal adalah 540, jadi sigmanya gitu ya. Kemudian di sini ada pendapatan ya, harga sewa, maka kita tulis di sini pendapatannya adalah 2 juta kali X dan 1,5 juta kali Y. Ini yang mereka yang menyewa untuk tipe A dan ini yang tipe B. Sekarang kita lihat model matematikanya, sangat mudah ya, tinggal menuliskan sini aja. X ditambah Y kurang dari 120. Mengapa kurang sama dengan? Karena di sini maksimal yang dia mampu buat adalah 120. Jadi tidak bisa lebih dari 120 rumah di sini ya, tidak lebih. Kemudian mahasiswanya juga begitu, 4X ditambah 6Y tidak lebih atau kurang dari sama dengan 540. Kemudian kita sederhanakan ya, kita sederhanakan. Dan di sini ada, pasti kita tuliskan di sini. X itu siapa? Mahasiswa. Maka tidak mungkin negatif. Y-nya juga tidak mungkin negatif. Maka kita tulis X sama dengan lebih besar 0 atau Y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah model matematikanya. Setelah kita menemukan model, kita tentukan titik-titiknya ya. Kita ambil yang X plus Y sama dengan 120. Maka kita dapatkan kalau X-nya 0 maka Y-nya 120. Atau kalau Y-nya 0 maka X-nya 120. Demikian juga 2X plus 3Y sama dengan 270 ya, kita ambil sama dengannya. Kemudian kita ganti X-nya dengan 0, maka Y-nya 90 ya. Karena apa? 3Y sama dengan 270, maka Y-nya 90. Mudah. Ketika Y-nya kita kasih 0, maka yang tertinggal adalah 2X sama dengan 270, maka X-nya adalah 135.
Nah, sekarang kita buat dalam diagram kartesiusnya atau grafik kartesiusnya. X plus Y sama dengan 120, ini garisnya ya. Nah, ini dia memotong di 0,120 di sini dan 120,0 di sini. Oke. Kemudian kita lihat di sini, karena ini kurang dari, maka panahnya lihat ini ya. Dipandang dari X, maka kirinya garis. Ini garis berarti kirinya, sudah benar ya. Kalau dipandang sebagai Y, maka daerahnya adalah di bawah garis ini, di bawah garis ini. Jadi cocok ya, sesuai. Kemudian untuk yang biru ini, oke, 0,90 di sini, 135,0 kira-kira di sini ya. Oke. Nah, itu dia. Setelah ketemu garisnya, daerah mana yang memenuhi pertidaksamaan ini ya? Kurang dari berarti sebelah kiri atau bawah ya, kiri atau bawah. Baik, sekarang kita lihat di sini. Nah, X lebih besar sama dengan 0, berarti daerahnya itu di kanan garis. X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu ya tepat di sumbu Y ya. Jadi di kanan. Daerah yang memenuhi adalah di kanan. Kemudian untuk Y lebih besar sama dengan 0, itu yang ini. Di atas garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 itu nama lainnya adalah sumbu X ya. Gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa mana yang memenuhinya adalah ini. Nah, ya. Jadi kita sudah mempelajarinya pada pertidaksamaan ya. Oke. Baik, lalu titik-titik pojoknya yang memungkinkan kita beri nama, misalnya ini titik A, titik B, dan titik C. Yang di sini tidak usah, karena di sini pasti ini adalah minimum ya. Kita maunya mendapatkan yang maksimum, mendapatkan pendapatan maksimum. Jadi kalau di sini pasti 0 ya, ini jadi tidak usah. Oke. Nah, sekarang kita lihat fungsi objektif. Ini penting ya, 2 juta X ditambah 1,5 juta Y. Nih. Oke. Nah, sekarang kita cek setiap titiknya. Fungsi objektifnya ini titik A 120,0 titik A. Titik C dulu ya, titik C dulu yang sudah jelas ya angkanya 0,90. Kemudian untuk mendapatkan titik B kita gunakan ini ya, X plus Y. X plus Y sama dengan 120 ya, yang merah ini, garis yang merah ini. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 270, ini garis yang biru ini, perpotongannya di B ya. Kita cari titik potongnya. Oke. Nah, setelah kita samakan, kita eliminasi saja ya. Nah, dikurangkan berarti X nya hilang, tinggal min Y sama dengan min 30. Maka Y-nya adalah 30. Kalau Y-nya 30 ya, jadi kalau Y-nya 30, berapa X-nya? Mudah diketemukan, pasti 90. Maka koordinat titik B adalah 90,30 ya. Jangan sampai terbalik 30,90 ya, karena selalu X, Y. Nah, setelah itu kita cari fungsinya berdasarkan fungsi objektif tadi. Nah, ini ya. Untuk A 120,0 maka X-nya diganti 120, Y-nya diganti 0 seperti ini. Jadi 2 juta kali 120. Sedang yang 1,5 juta kali 0 ya 0 ya, tidak usah dihitung. Jawabnya adalah 240 juta. Untuk yang titik C, fungsi objektifnya sama ya. Jadi X-nya diganti 0, Y-nya diganti 90. Jadi yang ini 0, 1,5 juta kali 90 ya 135 juta. Demikian juga yang titik B. Titik B ini X-nya diganti 90, Y-nya diganti 30 ya. Maka totalnya adalah 225 juta. Ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah pendapatan maksimalnya? Pendapatan maksimalnya yang mana? Dari titik A
B dan C ini. Ternyata kelihatan ini ya, 240 juta itu adalah maksimalnya. Maka dapat disimpulkan komposisi rumah yang harus dibuat agar memperoleh pendapatan maksimal adalah 120 rumah tipe A saja dengan pendapatan 240 juta. Oke. Jadi mengapa 120? Karena untuk maksimal di titik A yaitu 120,0. Jadi X-nya saja yang memungkinkan, sedang Y-nya harus 0. Contoh yang kedua. Untuk hidup sehat, setiap orang membutuhkan tidak kurang dari 20 unit protein dan 16 unit lemak tiap minggunya. Tiap minggu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut terdapat dua macam makanan, yaitu makanan A dan makanan B. Setiap kilogram makanan A mengandung 4 unit protein dan 2 unit lemak. Sedang setiap kilogram makanan B mengandung 2 unit protein dan 4 unit lemak. Jika harga makanan A 15.000 per kilogram dan makanan B 10.000 per kilogram, tentukan biaya minimal per minggu agar setiap orang hidup sehat dengan pilihan jenis makanan yang tepat. Baiklah, sekarang kita lihat tabelnya. Nah, ada urean, ada makanan jenis A dan makanan jenis B serta jumlah. Protein itu 20 ini ya, tidak kurang dari 20. Lemak tidak kurang dari 16 unit. Untuk makanan A mengandung 4 unit protein dan 2 unit lemak. Kita tulis di sini ya, 4X 2X. Ya. Sedang makanan B 2 unit protein dan 4 unit lemak. Kita tulis 2Y 4Y. Kemudian biayanya ya. Harga yang harus dibayar. Nah, makanan A itu sebanyak X, berarti ya harganya adalah 15.000 kali X. Sedang untuk yang jenis B adalah 10.000, ya 10.000 kali Y. Model matematikanya sangat mudah ya. Sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi 4X tambah 2Y lebih dari 20 ya. Karena di sini ada tidak kurang, berarti harus lebih. 2X tambah 4Y lebih dari 16 ya. Kemudian kita sederhanakan ya, setelah itu kita tulis X dan Y itu tidak mungkin negatif ya, kita tulis seperti ini berarti. Kemudian fungsi objektifnya kita tulis dari biaya ini ya. F X, Y adalah 15.000 X ditambah 10.000 Y. Sekarang kita tentukan garisnya ya, diambil 2X plus Y sama dengan 0. Kita ambil dari sini. Kalau X-nya 0, Y-nya pasti 10. Kalau Y-nya 0, pasti X-nya 5. Kemudian X plus 2Y sama dengan 8. Kita ambil dari sini. X-nya 0, berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 8. Kemudian kita pasangkan pada koordinat kartesiusnya. Nah, ini dia ya. Dia melalui di 5,0 dan 0,10 ya. Kemudian daerah yang memenuhi adalah yang sebelah kanan. Karena apa? Ini lebih dari ya, lebih dari sebelah kanan. Kemudian yang biru ini ya melalui di 0,4 dan 8,0. Ya, yang atas karena apa? Lebih dari ya. Atas karena Y-nya positif. Ya, kanan karena X-nya positif ya, sama saja ini kanan garis atau atas garis sama. Kemudian di sini X lebih 0 ya, lebih dari 0 berarti sebelah kanan ya sana. Maka kita simpulkan inilah daerahnya ya. X-nya di kanan, daerahnya di kanan X sama dengan 0, daerahnya juga di atas Y sama dengan 0 berada di sumbu X. Kalau X sama dengan 0 berada di sumbu Y. Baik. Kita temukan ada titik A, B, dan C. Karena kita menggunakan cara titik pojok. Sekarang kita cari titik-titiknya. Titik A itu jelas koordinatnya 8,0. Titik B belum
kita pastikan ya, di sini 4,2 ya. Tapi kita hitung dulu nanti. Sedang C-nya yang jelas adalah 0,10. 2x tambah Y sama dengan 10 dan X plus 2Y sama dengan 8. Ini kita gunakan eliminasi untuk menentukan titik B ini ya. Oke, Y-nya yang sama dikurangkan, jadilah 3x sama dengan 12, maka X-nya adalah 4, sedang Y-nya adalah 2 ya. Bisa diambil dari sini, substitusikan ke sini ya. Y-nya ketemu 2, maka titik B adalah 4,2 X, Y. Jangan sampai salah ya, jangan sampai terbalik. Kemudian kita cari fx, y-nya. Kalau 8,0 berarti x-nya diganti 8, y-nya ganti 0 ya, seperti nomor 1 tadi. Kita jumlahkan 120.000. Sedang yang f adalah x-nya diganti 0, sedang y-nya diganti 10. Ya, 10.000 kali 10 ya 100.000. Kemudian yang titik B, X-nya diganti 4, Y-nya diganti 2. Setelah ditotal, dijumlahkan dan dikalikan 80.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa biaya minimum ya? Berapa biaya minimum? Maka kita pilih yang 80.000 dengan komposisi 4,2. Jadi biaya minimal per minggu agar seseorang hidup sehat adalah Rp80.000 dengan komposisi 4 makanan jenis A dan 2 makanan jenis B. Contoh yang ketiga, sebuah perusahaan roti mempunyai 2 pabrik, yaitu pabrik A dan pabrik B. Pabrik A setiap hari menghasilkan 2 kg roti istimewa, 4 kg roti premium, dan 10 kg roti favorit. Sedang pabrik B kapasitasnya setiap hari menghasilkan 4 kg roti untuk ketiga jenis roti. Pabrik tersebut menerima pesanan 160 kg roti istimewa, 280 kg roti premium, dan 400 kg roti favorit. Biaya tiap hari yang dikeluarkan oleh setiap pabrik adalah Rp400.000. Tentukan lama masing-masing pabrik berproduksi memenuhi pesanan agar biaya yang dikeluarkan minimal. Di sini kita identifikasi ada pabrik A dan pabrik B. Kemudian X-nya itu sebagai apa? Tentukan lama masing-masing pabrik produksi. Nah, ini berarti X-nya itu adalah hari ya. Karena di sini tadi adalah mengatakan biaya tiap hari. Berarti X itu adalah hari. Jadi pabrik A memproduksi X hari dan pabrik B memproduksi Y hari. Sekarang uraiannya. Roti istimewa itu pesanannya adalah 160. Jadi ini adalah sigmanya adalah pesanannya. Premiumnya adalah 280. Favoritnya adalah 4. Untuk pabrik A itu lama memproduksinya X ya. Jadi kalau 2 ya, jadi istimewanya itu kapasitasnya adalah 2 kg, berarti ya 2 kali X kali banyak hari ya, 4 kali banyak hari, dan favoritnya adalah 10 kali banyak. Demikian juga pabrik B itu 4 kg untuk setiap jenis, berarti yang 4J, 4J, 4J gitu ya, istimewanya 4J, premiumnya 4J, favoritnya juga. Nah teman-teman, di sini 160 ini batas maksimal atau batas minimal, boleh dilampaui atau tidak. Nah di sini kalau kita lihat di sini pabrik tersebut menerima pesanan 160. Kalau kurang dari 160, maka pabrik tersebut dikatakan tidak mampu memenuhi. Tapi kalau lebih, sisa nggak masalah ya, sisa nggak masalah. Tapi 160 dia tercover. Model matematikanya adalah 2X tambah 4Y lebih. Nah, ini lebih ya. Oke. Kemudian 4X tambah 4Y lebih dari 250. Jadi yang premium, yang favorit juga demikian. Oke. Kemudian X dan Y tidak boleh negatif. Ya. Banyak hari itu pasti positif. Kemudian
Nah, ini fungsi objektifnya diambil dari biaya, ya, dari biaya. Kemudian, nah ini disederhanakan, kita sederhanakan aja, ya. Ini kita sederhanakan supaya dalam menentukan titiknya, makanya menjadi lebih sederhana. Oke, kita lanjutkan. Untuk X plus 2Y sama dengan 80. Kita ambil dari yang pertama ya. X-nya 0, Y-nya 40, jelas ya, mudah ya ini. Karena 2Y 80, maka Y-nya 80. Kalau Y-nya yang dikasih 0, maka X-nya 80. Beres, mudah. Nih, kalau X-nya kita kasih 0, Y-nya 70. Kalau Y-nya dikasih 0, X-nya 70. Mudah. Ini juga, kalau X-nya kasih 0, maka 2Y 200, berarti Y-nya adalah 100. Sedang Y-nya kalau dikasih 0, maka 5X sama dengan 200, maka X-nya adalah 40. Udah ya. Lalu kita tempatkan pada koordinat kartesiusnya. Nah, yang pertama ini ya. Jadi 0,40 dan 80,0. Ini kita tarik garis. Kemudian untuk yang kedua ya, kita tarik garis 0,70 dan 70,0. Kemudian yang biru kita tarik garis 40,0 dan 0,100 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat daerahnya. Menurut yang pertama itu lebih dari, ya berarti yang atasnya ya, atas atau kanan ya, atas atau kanan. Menurut yang hijau ini atas atau kanan, sama ya, karena ini semuanya sama. Atas atau kanan garis yang bersangkutan. Kemudian di sini X lebih dari 0 berarti di sebelah kanan sumbu Y. Sedang kalau Y lebih dari 0 maka di atas sumbu X, gitu ya. Oke. Berarti manakah daerah yang memenuhi? Yang ini dia. Oke ya, itu. Nah, sekarang kita gunakan titik pojok. Kita beri nama titik A, B, C, dan D. Kemudian kita ya menggunakan fungsi objektif ya, kita tentukan titik A 80,0, B-nya dan C-nya kita belum tahu ya, belum tahu pastinya, walaupun ini kita bisa melihat dari grafik itu 60,10 ya, C-nya itu 20,50. Kita pastikan dengan menghitung. Oke. Dari dua garis, yaitu garis yang merah dan hijau tadi adalah ini, merah dan hijau ya. Kita eliminasi, kita dapatkan Y sama dengan 10, berarti X nya adalah 60 ya. Jadi B nya adalah 60,10, bener ini ya. Kemudian ini yang biru dan yang hijau ya, biru dan hijau. Titik C itu biru dan hijau. Yang biru, ini yang hijau ya. Langsung kita kalikan 2 ini dari titik, dari ini garis ini. Kemudian kita eliminasi, jadilah dikurangkan ya, 5X kurangi 2X ya 3X. 200 kurangi 160 berarti X nya 20, berarti Y nya 50. Jadi titik C adalah 20,50. Sedang titik D sudah kelihatan di sini, pasti 0,100. Sekarang kita cari fungsi objektifnya. Jadi 400X ditambah 400Y. X-nya diganti 80 ya untuk titik A. Sedang Y-nya diganti 0, maka kita dapatkan 32 juta. Kemudian untuk titik B. Titik B itu adalah X-nya diganti 60, Y-nya diganti 10. Ya, hasil hitungannya adalah 28 juta. Untuk C sama, X-nya diganti 20, Y-nya diganti 50 sesuai dengan titik itu. Totalnya adalah 28 juta. Sedang titik D, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 100, maka kita dapatkan 40 juta. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan ongkos
minimal. Jadi biaya minimal untuk memproduksinya. Ya. Kali ini kita diminta untuk mencari ongkos minimal, bukan pendapatan maksimal, ya, tapi ongkos minimal. Maka kita pilih yang ini. Yang terendah adalah 28 juta. Nah, jadi agar biaya minimal, maka pabrik A harus bekerja 60 hari dan pabrik B bekerja 10 hari. Ini untuk titik B, ya. Atau pabrik A yang bekerja 20 hari dan pabrik B bekerja 50 hari. Nah, teman-teman, di sini karena titik B dan C ini terletak dalam satu garis, ya, kebetulan saja ini dalam satu garis, ya. Ini kebetulan fungsi objektifnya ini koefisiennya sama, ya, kebetulan, ya. Maka sepanjang garis atau sepanjang ruas garis BC, ya, sepanjang ruas garis BC itu memenuhi biaya minimal, ya. Di B minimal, di C minimal, sama-sama minimalnya, maka titik-titik sepanjang ruas garis BC ini merupakan biaya minimal. Nah, ya, contohnya titik E 50,20. Berarti Anda bisa mengganti X-nya dengan 50 dan Y-nya dengan 20. Ya, maka akan didapatkan juga 28 juta. Atau F, titik F ini, ya, 40,30. Berarti 400 kali 40 dan 400 kali 30. Ya, sama hasilnya. Demikian juga titik G. Atau titik-titik di sini sepanjang bilangan bulat. Mengapa bilangan bulat? Karena X itu adalah hari, ya, hari kerja, itu tidak ada pecahan, harus bulat, ya. Jadi sepanjang titik-titik ini asalkan X dan Y-nya bulat, ini bisa dipergunakan. Dengan demikian maka pabrik tersebut dapat memilih, tidak hanya B dan C, bisa memilih komposisi yang E atau komposisi yang F atau komposisi yang G. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada latihan soal nilai optimum. Jadi nilai optimum itu membicarakan tentang nilai maksimal dan nilai minimum. Nah, maksimum, minimum. Kita silakan dengan nilai optimum. Nah, di sini tidak hanya mencari nilai, jadi kita tidak hanya menemukan nilai maksimalnya, penerimaan maksimal atau maksimum, tetapi juga komposisi, ya, komposisi tiket bisnis, tiket ekonomi, ya, di sini mewakili X, mewakili Y. Demikian juga yang nomor 2, tidak hanya menemukan ongkos minimum, kita pun juga akan menemukan komposisi lama masing-masing pabrik. Jadi pabrik yang di Tangerang itu berapa hari, yang di Semarang berapa hari, agar menemukan ongkos minimum. Itulah nilai optimum. Kerjakanlah soal-soal ini dengan seksama agar teman-teman memperoleh pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam program linear. Silahkan subscribe, like, share, dan komen untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih telah menonton video produksi MathNet Channel. Salam sukses.